Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembukaan yang pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu dengan hadis nomor 1 di bab ikhlas ini. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Ibni Nufail Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Abdullah Ibni Qurt Ibni Razah Ibni Adi Ibni Ka'ab Ibni Lu'ay Ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu an qal bersabda Sayyiduna Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya amal itu hanya tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas maksudnya sini, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah dia adalah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sampai diterima amal hijrahnya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang ingin dia peroleh, aw imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya adalah sampai kepada apa yang dia hijrah, sampai kepada tujuan hijrah itu, yaitu hanyalah memperoleh dunia atau memperoleh perempuan itu. Hadis ini kata ulama merupakan madarul Islam, merupakan poros
Dan bahasa Maduranya itu encer Islam. Jadi sangat mendasar dan sangat penting ini. Yaitu yang berkaitan dengan niat. Begitu pentingnya hadis ini, maka para ulama salaf dan khalaf dalam memulai karangannya itu sangat senang memulai dengan hadis ini. Ini kata Imam An-Nawawi ya. Dalam kitabnya Al-Adhkar itu ya. Yang juga memulai dengan hadis ini. Itu dimaksudkan untuk mengingatkan para penelaahnya, para mutali' agar terus memperbaiki dan meluruskan niatnya itu. Tempatnya niat itu di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Pengucapan niat seperti misalnya di dalam sholat, di dalam wudhu itu hanya sebagai untuk menegaskan, memantapkan hatinya itu, biar benar-benar dia itu meniatkan, menyengaja akan maksud dari amal yang akan dilakukannya itu. Jadi walaupun tidak nawaitu dan usolli tetap sah, asalkan hatinya benar-benar ya menyengaja. Assalamualaikum. Ini benar-benar sangat penting tentang hadis ini, agar amal baik kita itu tidak sia-sia. Karena kita banyak telah melakukan amal baik, telah banyak kita melakukan amal baik, tetapi niatnya apakah benar-benar ikhlas untuk ridha Allah atau tidak, atau karena dunia, karena lain-lain itu. Oleh karena itu ada dua kesahan niat itu. Ada sah secara hukum syariat, secara fikih, ada sah secara tasawuf, secara akhlak tasawuf. Misalnya seseorang yang bersolat fardu itu tidak murni sholatnya karena untuk Allah, tidak murni, campur baur dalamnya itu misalnya, maka dia mungkin secara syariat, hukum syariat dia sah, artinya tidak usah mengqadha, tidak usah mengganti lagi sholat fardunya itu, karena dia secara
syarat dan rukunnya sudah dia laksanakan. Tetapi menurut tasawuf dia tidak sah. Artinya dia tidak dapat pahala. Kalaupun pahalanya itu ada, mungkin sangat minim, hanya sekian persen. Seseorang yang ingin melaksanakan syariat fardu haji, rukun Islam yang kelima itu, dia misalnya yang kuat dalam hatinya itu adalah keinginan berhaji biar nanti dirinya dipanggil haji, atau biar nanti status sosialnya semakin meningkat karena sudah haji. Bisa pakai songkok haji umpamanya. Kalau datang dari haji dihormat orang, disalimi orang, dijemput orang dengan ratusan kendaraan bermotor, merasa terhormat. Kalau hanya itu yang kuat dalam niat hajinya itu, bisa saja hajinya itu tidak sah secara tasawuf, artinya dia itu tidak dapat pahala dari hajinya, tetapi secara hukum syariat dia sah. Artinya tidak usah mengqadha lagi hajinya itu, karena dia sudah mencukupi syarat dan rukunnya haji itu dan wajib-wajibnya. Itu. Nah, ini yang setiap saat kita harus ingat kepada hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu hasilnya tergantung niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sekali lagi, banyak amal baik yang telah kita lakukan, tapi belum tentu kita memperoleh pahala. Kadang-kadang cuman tinggal capeknya. Seperti puasa misalnya, ada hadis kalau tidak keliru ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau tidak keliru ini ya. Siapa yang qiyamul Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di atas dasar iman, karena iman dan karena mengharap-harap pahala dari Allah, ihtisab, ini ikhlas di sini, ihtisab, maka dia diterima, dapat pahala. Buktinya dalam hadisnya itu ghufirah lahu ma taqaddama min dzambih, itu ya, akan diampuni apa dosa yang telah lalu. Tentunya dosa yang tidak berkait dengan masalah hakul adamin ya, dan bukan dosa besar. Ada imanan wahtisaban,
Tetapi kalau berpuasanya itu yang kuat dalam hatinya itu niat biar saya ini langsing misalnya, dibuat sarana untuk diet umpamanya, bisa-bisa dia tidak dapat pahala, walaupun mungkin puasa fardunya itu mungkin sah, tidak usah mengqadha puasa fardunya itu, puasa Ramadan. Jadi sekali lagi ada sah secara syar'i, hukum syariat, ada sah secara tasawuf. Ya, pentingnya niat yang merupakan itu adalah bagian keikhlasan, itu adalah bagian dari ihsan. Seperti di dalam salat, qad aflahal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, aflah telah beruntung, berbahagia, memperoleh kemenangan orang-orang yang beriman, sudah punya iman, yang mereka dalam salatnya itu adalah khusyuk. Nah, itu khusyuk itu adalah macam tasawufnya salat, sehingga dia diterima salatnya itu sempurna, melaksanakan ajaran-ajaran tasawuf di dalam salat, sehingga Allah adabu qad aflahah, maka dia memperoleh kemenangan. Berarti diterima sholatnya. Tentang pentingnya tasawuf di dalam amal ibadah, dalam kita melakukan hukum syariah itu. Di sini adalah ikhlas di sini. Kalau terus-terusan kita itu beribadah tidak mengokohkan tentang keikhlasan, maka resikonya nanti walaupun kita banyak beribadah secara zahir, tak secara batin juga artinya tidak ikhlas, atau juga nilai-nilai batin yang lainnya itu, maka nanti resikonya akan kita menjadi orang yang muflis di akhirat, akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena apa? Amal baiknya itu tidak menghasilkan pahala, katakanlah tidak menghasilkan deposito untuk akhirat itu. Sementara kalau kita berbuat dosa, menzalimi orang misalnya, itu dicatat, diterima. Sebaliknya, kita beramal baik, tidak ada catatan kebaikannya, pahalanya. Nah, itu kalau terus-terusan begitu kita, kan lebih banyak kita itu pengeluaran, berarti bisa defisit nanti. Kalau terus-terusan namanya nanti bangkrut, muflis. Itu dalam hadis, di dalam kitab ini juga nanti di belakang ada tentang sudah terlalu banyaknya dosa kita yang kita lakukan pada orang lain, sementara amal baik kita tidak ada pahalanya. Bersolat tidak ada pahalanya, hanya sekedar sah secara fikih. Berpuasa tidak ada pahalanya, hanya sekedar sah secara fikih. Keikhlasan dalam kita menjalankan agama, benar-benar ingin memperoleh ridho Allah, benar-benar karena ya
ta'atan. Ada istilah sam'an wa ta'atan. Kami mendengar akan perintah dan atau larangan, lalu kami menaatinya. Sami'na wa ata'na. Sami'na sam'an wa ata'na ta'atan. Disebut pendeknya sam'an wa ta'atan. Kita melaksanakan ibadah itu benar-benar karena melaksanakan pakonan atau perintah Allah atau larangannya Allah dan Rasulnya itu ya, bukan karena motivasi lain. Ini namanya tauhid secara ubudiyah, tauhid secara uluhiyah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, hanya ingin ridha Allah, hanya karena taat atas perintah dan larangannya. Itu ikhlas itu. Dan ini adalah sangat sulit yang harus kita sadari. Setiap saat kita harus mengingatkan diri kita biar tidak menguap amal baik yang kita lakukan. Itu hadis sangat penting, ini hadis pertama. Selanjutnya hadis yang nomor 2, wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisyun al-Ka'bata akan memerangi suatu pasukan akan Ka'bah. Fa idza kanu wibaida'ah, maka apabila mereka telah bibaida' minal ardi, maka apabila telah ada di tanah kosong, tanah gundul. Baida itu tanah yang memang tidak ada tanamannya, tidak ada apa-apanya, itu tanah gersang ya. Apabila mereka sampai ke tanah gersang itu, al-ardul malsa allati la syai'a fiha, itu ya. Di sini bisa di Mekah atau lain tempat ini. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka pasukan itu akan dibenamkan bagian muka dan bagian belakang, dari muka sampai ke belakang, semuanya maksudnya dibenamkan. Qalat, berkata perawi ini Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana kok dibenamkan dari muka sampai ke belakang semuanya itu. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, padahal di kalangan mereka itu juga terdapat orang-orang pasar mereka, orang-orang yang kerja di pasar, orang-orang kebanyakan juga waman laisa minhum, dan juga orang yang bukan mereka. Bagaimana jawab Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, ya akan dibenamkan semuanya dari awal sampai belakang, kemudian nanti mereka akan diba'ats, akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya itu. Ya kalau orang itu adalah orang baik, tetap nanti akan dihitung dibangkitkan sebagai orang yang baik. Ini maka kemudian ulama dari hadis ini
mengambil pesan di antaranya kita itu harus hati-hati bersama orang-orang yang ahli dosa atau ahli kemaksiatan itu. Dan sebaliknya harus kita itu dekat atau bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Ya itu, takut kena getahnya itu. Sebab sering Allah itu untuk menghukum suatu golongan itu tidak pilih orang, tapi pilih tempat itu ya. Kalau di suatu masyarakat itu misalnya Allah ingin menghukum karena banyak kemaksiatannya, maka Allah menurunkan hukuman terhadap warga masyarakat itu walaupun di antara mereka ada orang-orang yang baik. Jadi kena getahnya itu. Dalam Al-Quran kalau tidak keliru Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Itu ya. Takutlah kalian kepada suatu fitnah atau juga hukuman siksa ya, yang tidak hanya mengena orang yang zalim saja, tapi juga kena kepada orang-orang baik itu. Bisa saja orang yang baik itu juga kena hukuman karena mungkin tidak melakukan nahi mungkar, mungkin begitu. Sehingga juga kena, bisa saja begitu. Allahu yang lebih tahu, wallahu a'lam tuh. Kenapa kena? Jadi itu intinya, hati-hatilah kita itu kalau selalu bersama orang yang tidak baik tuh ya. Hukuman itu tidak hanya berupa ada hujan batu dari langit atau amblesnya bumi atau badai, tapi juga bisa berupa ketidaknyamanan misalnya. Kena nama baiknya misalnya. Nah, ini juga dorongan untuk kita juga amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu saat dulu dalam satu pengajian, almarhum Kiai Haji Muhammad Asim Ilyas, salah seorang pengasuh An-Nuqoya itu mengatakan, kalau panjenengan mempunyai putra yang membuat ruwet panjenengan, kata bahasa Maduranya, nyiksah, nyiksana, nyusahin, meruwetkan itu ya. Itu bisa jadi, kata beliau itu, karena panjenengan kurang amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga anak itu menjadi meler atau nakal. Itu mengena. Demikian juga kalau kita itu berteman, berkongsi, bersyarikat, carilah yang baik-baik. Sebab bisa saja kita itu terpengaruh juga akan keadaan yang tidak baik dari mereka yang tidak baik itu, bisa mengena kita. Ini dari hadis nomor 2 ini ada ulama yang mengambil pesan, hati-hati kita kumpul dengan orang yang tidak baik. Jangan-jangan Allah kebetulan mau menghukum kelompok itu sehingga kena kita itu.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adhabu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Walakin, tetapi yang ada, masih ada, jihadun wa niyyatun, jihad dan niat. Itu yang masih ada. Wa idza stumfirtum, apabila kalian diminta untuk berangkat berjihad ya, famfiru, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu, maksudnya, la hijrata mim Makkah, tidak ada hijrah dari Mekah lagi, li'annaha sharat dar islamin, karena dengan penaklukan Mekah itu Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sebelumnya, sebelum ditaklukkan masih negeri kufur ya, sehingga hijrah dari Mekah ke Madinah khususnya itu adalah besar pahalanya. Ketika Mekah itu sudah menjadi negeri Islam, ditaklukkan oleh Rasulullah bersama para sahabat, maka kesempatan meraih pahala besar itu sudah tidak ada lewat jihad, lewat hijrah itu. Untuk meraih pahala lewat hijrah itu sudah tidak ada lagi. Tetapi masih ada kesempatan untuk memperoleh pahala besar. Di sini adalah jihadun, yaitu jihad fi sabilillah. Dalam pengertian khusus, jihad itu adalah berperang membela musuh-musuh Islam yang kafir itu. Wa niyatun, dan juga niat. Ini disertai niat tentunya ini. Biarpun besar nilai ibadahnya, mengandung risiko, tapi kalau tidak diniati, seperti yang di muka itu, tak diniati bukan karena Allah, bukan karena fisabilillah, maka juga tidak ada artinya walaupun amalnya itu besar. Seperti hadis di muka itu, siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin diperolehnya, ingin memperoleh dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, ya, maka hanya dapat apa yang dia hijrahi itu. Itu kan juga ada kaitannya karena dengan seorang yang meminang seorang perempuan. Ada seorang laki-laki meminang seorang perempuan, namanya disebut Ummu Qais perempuan itu. Ummu Qais tidak mau menolak, asalkan kecuali si laki-laki itu hijrah ke Madinah, baru dia mau untuk dinikahi itu. Maka laki-laki itu kemudian hijrah dan menikahi Ummu Qais itu, sehingga orang-orang menyebutnya laki-laki itu adalah muhajir Ummi Qais itu ya. Orang yang sehijrah karena Ummi Qais itu. Dia nampaknya hijrah, tapi ada di udang di balik batu ya. Ada vested interest namanya itu ya. Ya, ada pahalanya itu ya. Walaupun hijrah itu adalah besar nilainya itu ya, karena juga resiko hijrah itu, meninggalkan kampung, wah itu suatu pengorbanan besar. Ini tentang pentingnya niat, walaupun amal ibadahnya itu adalah nilai besar karena mengandung resiko. Tentang di sini jihad itu tentunya punya pengertian luas kan begitu. Ada di hadis yang lain. Tidak hanya arti khusus, yaitu perang membela Islam terhadap musuh yang kafir. Musuh yang kafir. Jadi kita dalam hal ini harus hati-hati. Nanti jihad-jihad walaupun orang itu tidak
memusuhi Islam kadang-kadang jadi sasaran kekerasan atas dasar berjihad misalnya. Dalam hal ini kita harus hati-hati memaknai jihad itu. Kalau sampai kalau yang diartikan jihad itu adalah perang fisabilillah, juga itu memerlukan kehati-hatian dalam mertapkan itu. Ya paling tidak kita banyak juga lakukan jihad dalam pengertian umum. Misalnya benar-benar karena Allah sampai mengorbankan harta, mengorbankan perasaan, mengorbankan jerih payah demi Islam dan demi karena Allah itu, walaupun tidak berupa perang. Orang mencari ilmu dengan betul-betul bersungguh-sungguh dan juga adalah merupakan punya nilai pengorbanan. Untuk seperti sekarang tentunya mungkin banyak lapangan lain di luar perang fisabilillah itu. Nah, bagi kita kaum muslimin, jihad dalam mencari ilmu. Pokoknya niat untuk apa? Seperti yang dalam kitab Al-Ghazali itu, yaitu untuk ridha Allah, untuk li'ihyaiddin wa ibqa'il Islam, kan itu ya, untuk menghidupkan agama, untuk membela dan mempertahankan Islam, tuh cari ilmu seperti itu juga jihad. Bahkan juga ada jihadun nafas, jihad melawan nafsu, hawa nafsu. Banyak peluang untuk itu. Nafsu kita kan banyak, yang namanya manusia biasa kita itu perlu itu kita perangi macam-macam nafsu itu. Kali demikian, semoga kita bisa melanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.